Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Buka bersama. Lukas 17 ayat yang 11 sampai 19. Kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca bergantian ya. Saya baca 11. Jemaat yang saya kasihi silahkan serempak Anda bacakan 12. Lalu bergantian sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Guru, Yesus Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Langsung fokus ke ayat 14, berkata demikian. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Garis bawahi, di tengah jalan. Kata ini melompat dalam hati saya untuk saya renungkan dan sampaikan kepada Anda saat ini. Jadi mereka itu mengalami mujizatnya itu di tengah jalan. Mereka belum tiba di tempat tujuannya, mereka sudah sembuh. Masih di tengah jalan, belum tiba di tempat tujuan. Saya berdoa, Tuhan menjawab doa Anda, padahal Anda masih sedang menyiapkan sesuatu. Misalkan Anda mau beli tempat tinggal, rumah, mungkin yang belum punya rumah, lagi nabung. Hitung-hitung nih, masih 3 tahun lagi baru bisa dapat rumah. Tapi setahun lebih tiba-tiba Tuhan berkati dan Anda bisa membelinya. Yang mau punya rumah katakan amin. Jadi itu namanya mujizat di tengah jalan. Belum tiba, belum nyampe ke tujuan. Masih di tengah jalan, Tuhan itu bisa buat mujizat. Jadi Tuhan yang kita sembah itu sanggup mempercepat dan menyediakan sesuatu sekalipun itu dalam hitungan manusia belum mencapai apa yang dipikirkan, apa yang diperhitungkan, belum sampai. Tapi Tuhan itu bisa melakukannya. Memang ada sebuah proses. Tuhan itu tidak
bisa lepas, ditiup, tinggal gandumnya saja bisa dimakan. Untuk kita berbisnis juga, buka usaha, kita harus ingat, itu hanya sekali lewat. Dalam hidup kita mengiring Tuhan, Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan yang kita harus tajam melihat waktu Tuhan. Waktu kita lewat, jangan-jangan itu bisnis untuk kita. Waktu kita lewat, jangan-jangan itu usaha untuk kita. Itu cuma lewat saja seketika. Kalau nggak siap, kelewat ladang gandumnya. Sudah kelewat. Jadi harus tajam. Minta sama Tuhan, mata yang tajam penuh iman. Setiap kali situasi apapun Tuhan izinkan, kita melihat peluang untuk bisa buka usaha. Di tengah jalan waktu mereka ikut Tuhan, mereka lihat gandum, mereka mengambilnya. Dan mereka menggisarnya, dan mereka memakannya. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan. Waktu kita mengikut Tuhan, mungkin kita ada yang full timer, ada hamba-hamba Tuhan juga di antara kita. Ada juga yang volunteer, ada juga jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, yang punya pekerjaan, bukan sebagai full timer. Tapi kita harus belajar melihat situasi, dan mencari kesempatan yang diizinkan oleh Tuhan, di dalam segala usaha kita untuk mengembangkannya. Jangan sampai kelewat momentum. Ketika murid-murid lewat, mereka mengambil gandum sambil jalan. Mereka membersihkannya dan mereka memakannya. Di masa pandemik ini harus pintar-pintar mencari cara, minta hikmat dari Tuhan. Seperti yang saya khotbahkan tadi pagi, ada jemaat Medan, mereka kan di rumah sekeluarga, anak-anaknya juga online, sekolahnya online. Jadi mereka di rumah, bahan makanan cepat habis. Biasanya mereka beli telur beberapa nampan itu ya, cepat habis. Jadi dia berpikir, kenapa nggak jualan telur aja ya? Singkat ceritanya, dia hari ini jadi distributor telur. Jadi itu yang namanya sambil lewat, melihat peluang, dan menyerahkan kepada Tuhan, mengerjakannya, jaga momentum. Jadi kalau Anda berdoa untuk sebuah usaha, jangan berkata, Tuhan engkau harus berbicara audible dari sorga. Supaya saya tahu ini suara Tuhan. Tuhan, kalau engkau muncul tiba-tiba di balik tempat tidur dengan asap, kemudian menyapa saya tahu itu suara Tuhan. Suara Tuhan juga bisa pikiran sehat, itu suara Tuhan. Pikiran yang mau berkembang itu dari Roh Kudus. Di tengah jalan kita ikut Tuhan, pikirkanlah rencana-rencana yang baik untuk mengembangkan bisnis kita. Katakan amin. Katakan Tuhan mempercepat. Katakan Tuhan menyediakan di tengah jalan. Kita harus ingat Wahyu 1 ayat 8 berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega. Tuhan, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan itu awal dan juga akhir. Dialah Tuhan, Yesuslah jalan itu sendiri. Dan kita harus taat. Di setiap jalan yang kita lalui kita harus tahu. Di setiap musim kita harus berbuah. Minta hikmat dari Tuhan. Bukankah Roh Kudus Tuhan berkata kalau barang siapa di antaramu kekurangan hikmat, mintalah daripada Tuhan. Tuhan akan memberikannya bagi yang memintanya. Tuhan rindu kita ini menjadi jemaat orang-orang Kristen yang smart, yang pintar, yang tahu peluang. Mungkin pendidikannya nggak tinggi, tapi punya Roh Kudus, nggak apa-apa. Bukan berarti anak-anak tidak disekolahkan yang tinggi ya. Silahkan sekolah yang setinggi-tinggi mungkin kalau ada kesempatan. Jika tidak pun, oleh karena situasi nggak apa-apa, tetap berpaut kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan berikan hikmat dan juga kecekatan, kecakapan tangan untuk bekerja. Tapi ingat ya, Tuhan yang sanggup membuat percepatan dalam hidup kita. Tuhan itu juga sanggup memperlambat loh. Tuhan bisa membuat kita cepat, tapi Tuhan bisa membuat lambat. Tanya sama bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir mau ke Kanaan, harusnya 40 hari, jadinya 40 tahun. Tuhan itu berkuasa mempercepat, Tuhan itu berkuasa untuk memperlambat. Saya nggak menghakimi, mungkin ada di antara Anda yang sudah berdoa cukup lama untuk sesuatu. Jangan terhakimi. Firman Tuhan itu kalau diberitakan itu karena Tuhan sayang. Amin. Kalau anak ditegur berarti kan papa mama sayang. Kan Tuhan Yesus mengajarkan kalau engkau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di sorga. Bukankah Tuhan itu Bapa kita? Relakanlah hatimu dan bertobatlah, kata firman Tuhan. Kita harus rela hati. Karena Bapa yang berbicara kepada kita, tahu bagaimana berkorban buat kita. Lihat Tuhan Yesus digantung di kayu salib demi kita. Jangan sampai rencana Tuhan itu jadi lambat dalam hidup kita.
Oleh karena ada hal-hal yang Tuhan mau diubah dulu. Tuhan tunggu kualitas hatinya dulu. Tuhan lihat respon hatinya. Apakah cepat marah sama orang? Apakah selalu curiga sama orang lain? Apakah ketika dia berdoa, tujuannya untuk balas dendam sama orang lain? Tuhan tidak suka. Kalimat ini lagi terkenal hari-hari ini. Tuhan tidak suka. Ya mungkin ada yang tahu. Lagi viral ya. Intinya fokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu punya kuasa mempercepat. Tuhan itu punya kuasa untuk memperlambat. Orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan setelah mereka masuk laut terbelah. Waktu mereka jalan mau mencapai seberang. Tentara Filistin itu mengejar dari belakang. Waktu mereka menoleh ke belakang kata firman Tuhan. Mereka ketakutan. Dan oleh karena bantuan Tuhan. Rodanya kereta tentara Mesir itu terseok-seok, sangat berat, majunya lambat. Lihat ya, Tuhan itu luar biasa. Roda perang itu bisa dibuat Tuhan lambat. Tiba-tiba karatan semuanya. Tuhan itu luar biasa, kita harus percaya sama Tuhan. Selalu harus berikan kepercayaan kepada waktu Tuhan. Jangan suka shortcut ya, jangan suka apa-apa langsung dijawab Tuhan, apa-apa langsung dijawab Tuhan. Kita harus percaya sama hati Tuhan. Kadang-kala kita nggak lihat Tuhan sih. Karena lembah kekelaman, kita nggak lihat Tuhan, tapi kita percaya hatinya. Nggak mungkin tidak memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan nggak berikan yang baik bagi kita, Tuhan berikan yang terbaik. Karena kita anak-anaknya. Buktinya apa? Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Siapa Yesus? Anaknya satu-satunya. Diberikan kepada kita. Tuhan sanggup mempercepat, Tuhan sanggup juga buat jadi lambat. Pertanyaannya bagaimana supaya Tuhan mempercepat semua rancangannya dalam hidup kita. Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, ayat yang ke-13 yang kita baca tadi, Lukas 17 ayat yang ke-13. Berkata, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dikatakan, lalu mereka di ayat yang ke-14, 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ada kata kasihanilah kami. Kata ini sangat indah. Ketika 10 orang ini dalam keadaan membutuhkan kesembuhan, mereka datang kepada Tuhan dan mereka berseru, Guru, kasihanilah saya. Enggak. Kasihanilah kami. Guru, tolonglah kami. Saya melihat sebuah nilai yang baik di sini, kualitas hati yang baik yang harus kita pelajari. Dalam perjuangan iman kita sebagai anak-anak Tuhan di bumi ini, jadi manusia yang cinta Tuhan Yesus, kita tetap masih di bumi, kita nggak di sorga. Kita harus kata firman Tuhan, kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus punya kualitas hati, apapun yang kita perjuangkan, harus juga ingat orang lain. Jangan semua apa-apa, saya Tuhan. Saya dulu Tuhan. Nggak usah mereka Tuhan, saya aja. Orang-orang kusta sekalipun, orang-orang yang kena kusta ini sekalipun mereka kusta, mereka nggak berkata saya Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang paling membutuhkan, paling kusta lah ya. Saya pernah ketemu sekelompok orang yang kusta di Palembang. Namanya kalau nggak salah di Tanjung Kusta namanya. Di pinggir Sungai Musi, di Ampera. Jembatan Ampera. Itu ya nggak ada jarinya. Ada yang kalau salaman malu. Saya ulurkan tangan, dia gini aja. Dan saya merasa, aduh, saya ini harusnya menempatkan diri dengan baik. Saya ulurkan tangan begini. Dia lihat jari saya lengkap. Dia nggak ada jarinya. Mau salaman, tapi saya berkata nggak apa-apa. Nah mungkin di antara 10 kusta ini ada yang paling kusta. Nggak mungkin serentak 10 orang berkata, kasihanilah kami, pecah suara lagi. Nggak mungkin. Jadi ada di antara mereka yang suaranya paling kenceng. Dan berkata, Guru, kasihanilah kami, saya dan teman-teman saya. Ingat orang lain juga. Poin yang pertama, jangan hanya ingat diri sendiri, ingat orang lain juga. Beritahu diri Anda sendiri, saya harus belajar ingat orang lain. Ya, jadi di ayat 13 mereka berkata, Yesus Guru kasihanilah kami. Nah dalam pelayanan kami, pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, kami juga tetap harus mengingat orang lain. Harus belajar menghargai orang lain. Saya pernah melayani dulu di sebuah gereja. Waktu saya masih di Manado. Melayani di sebuah gereja yang jemaatnya gak lebih dari 50 orang.
Itu ya, panas sekali gerejanya kalau siang hari. Karena cuma seng, nggak ada plafonnya. Dan bangkunya, bangku-bangku panjang gitu, dan tidak di keramik, tidak juga ada karpet. Itu cor-coran biasa dan sudah lama hancur lagi. Jadi kalau memuji Tuhan, itu abu kemuliaannya naik. Udah keringat, panas. Tapi Tuhan ajari untuk kita belajar menghargai dalam situasi gerejanya ini besar atau kecil. Tetap hargai hamba Tuhannya. Cuman saya sedih sekali sih. Disitulah namanya yang saya lihat hamba Tuhannya itu mementingkan diri sendiri. Saya kemudian pulang ke sekolah Alkitab saya beritahu kepada pemimpin saya, kasihan gerejanya Pak, mari kita bantu. Sudah saya bantu berkali-kali, kemarin minta ini, minta ini, minta ini. Kondisi gerejanya gimana? Nggak ada apa-apa Pak, nggak ada pembangunan. Ternyata yang dia bangun rumahnya sendiri. Itu namanya pendeta jadi batu sandungan. Puji Tuhan ya, di gereja Mawar Sharon nggak ada yang begitu. Berikan tepuk tangan. Saya GR lah ya mengatakan, karena saya saksi kalau saya berjumpa dengan gembala-gembala seluruh regional. Atau kalau kami dalam meeting-meeting tertentu, kami nggak ketemu dan berkata, rumahmu udah rumah baru belum? Mobil baru? Enggak pernah. Yang kita bicarakan adalah CG-nya gimana? Kegerakan doanya gimana? KKR anaknya gimana? Selalu jiwa-jiwa. Saya enggak melebih-lebihkan, Tuhan jadi saksi. Bahwa apa yang saya katakan benar. Jadi kalau punya pemimpin begitu, jemaat harusnya bertumbuh lebih cepat. Amin. Harus memikirkan orang lain juga. Tuhan didik saya untuk memikirkan orang lain. Saya ceritakan semua dari pengalaman saya. Supaya ternyata firman Tuhan itu real ya. Terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh memandang rendah orang lain. Gereja besar nggak boleh memandang rendah gereja kecil. Nggak boleh merasa, oh gereja ini kurang kaya. Kurang pemakaian Tuhan, nggak boleh. Gereja kecil, gereja besar, semua Tuhan cinta dan Tuhan sayang. Boleh belajar satu dengan yang lainnya. Kita selalu diajar Pastor Philip untuk menghargai setiap jiwa-jiwa, menghargai setiap orang. Siapapun yang datang nggak punya apa-apa pun tetap diterima. Karena Tuhan nggak cinta uang kita, Tuhan cinta kita. Tuhan cinta hidup kita. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan yang menerima semua orang. Oleh karena itu kita juga menghargai. Setiap kali memikirkan sesuatu, pikirkan orang lain. Jangan parkir di mall hari Minggu. Harusnya 2 mobil jadi 1 mobil. Itu nggak memikirkan orang lain. Pernah ya? Anda cari parkiran setengah jam bolak-balik. Ketemu 1 parkiran, harusnya sih 2 mobil ya. Tapi dia parkirnya tengah. Dia kira garis tengah itu untuk bagi mobilnya. Salah tafsir. Lalu kita nggak bisa parkir, cari tempat lain, akhirnya nggak bisa ke gereja. Hal-hal kecil kita harus praktekkan, memikirkan orang lain. Kalau parkir, lihat dong garisnya. Atau setelah dari toilet, siram. Beberapa kali saya ajari jemaat Medan. Kadang-kala mungkin ada anak muda cepat-cepat dari toilet keluar. Itu kalau saya masuk saya langsung tutup hidung. Bau sekali. Penuh hasil jarahan. Saya harus pelan-pelan di flash. Saya langsung berpikir saya setiap kali ke toilet harus bersihkan. Anggaplah orang yang akan masuk setelah ini adalah orang yang saya cintai, hargai. Coba kalau Anda ke toilet, Anda tahu di belakang Anda Pastor Philip. Pasti akan di flash, kalau bisa nggak ada tisu pakai sapu tangan, dibersihkan. Kalau bisa ada minyak parfum, supaya waktu keluar Pastor Philip masuk, harum sekali ruangannya ya. Kita harus hargai orang lain tuh dari hal kecil, nggak usah bicara terlalu tinggi, tapi hal kecil setiap hari. Ada orang ya kalau ngumpul di rumah, itu biasanya kalau connect group, gitu masuk lalu buka alas sepatu gitu ya. Diatur rapi, lalu ada yang terlambat datang, udah nginjak becek, dia injak semua sepatu. Ada loh, ada orang-orang begitu, dan dia nggak peduli. Ada orang yang baru bersihin sepatunya, datang ke CG, setelah itu diinjak-injak. Hal-hal kecil kita harus belajar. Barang siapa menang dengan hal kecil akan dipercayakan hal besar. Ya, bagi beberapa orang sih nggak apa-apa kan, cuman sepatu diinjak-injak. Iya bagi orang itu sepatunya sepatu satu-satunya. Dan dia membersihkannya susah. Nah hal kecil kita harus perhatikan. Apa-apa harus ingat orang lain. Tuhan ajari saya sedemikian rupa untuk menghargai orang lain. Sedemikian rupa. Dan saya mau menyampaikan kepada Anda juga. Kalau kita punya prinsip menghargai orang lain. Tuhan senang sekali. Tuhan akan berkati kita. Saya ada pertemuan ini contoh saja di antara hamba Tuhan ya. Bahwa hamba Tuhan pun tetap
manusia biasa dan harus belajar taat sama Tuhan. Dalam pertemuan gereja-gereja, saya mewakili gereja Mawar Sharon, kebetulan pertemuannya di Brastagi, yang ada di Medan, naik ke gunung. Dan di satu hotel itu ada banyak hamba Tuhan di sana, bapak-bapak senior, hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia kumpul, ketua-ketua sinodenya kumpul. Hanya saya kayaknya yang sepertinya yang tidak, yang bukan, hanya saya yang bukan ketua sinode waktu itu. Karena mereka, saya tahu Bapak ini ketua sinode. Tapi karena mewakili dari Surabaya terlalu jauh terbangnya ke Medan, jadi saya yang ada di Medan yang datang. Waktu rehat makan, habis sesi, mereka foto-foto. Terus saya kebetulan lewat, mau ke toilet. Waktu saya lewat, ada satu hamba Tuhan, badannya besar, pakai batik, kelihatan pendeta sekali. Ya, kalau saya pakai kaos, jalan di mall nggak kelihatan pendeta beneran. Jadi ada hamba Tuhan tiba-tiba manggil saya, Dek, sini. Oh iya Pak, tolong fotokan kami, dengan bahasa Medan ya, fotokan kami. Oh iya, siap. Saya fotoin, dan saya kan suka foto, jadi saya ambil angle yang bagus, ya, foto lagi. Terus setelah itu beliau tanya, dari mana kau? Bahasa Medan ya, dari mana kau? Gereja mana kau? Mawar Sharon Pak. Oh, apa pelayanan kau? Penggembalaan Pak. Jadi kalau ditanya, jurus kita selalu begitu. Sehalus mungkin, jangan mempermalukan mereka. Penggembalaan Pak. Oh, bagian apa kau? Penggembalaan. Siapa gembalanya? Ya itu kan gak bisa lari lagi ya. Saya Pak. Oh, maaf. Berapa jemaat kau sekarang? Waktu itu ya, 3.200 Pak. Wah, pendeta besar ini, pendeta besar. Sejak saya itu, saya sedih, saya pergi ke toilet. Saya berkata, Tuhan, saya gak mau menua dan hati seperti itu. Masakan kita menghargai orang hanya karena jemaatnya banyak. Mau jemaatnya 10, 15, mereka anak Tuhan. Kita harus belajar hargai semua manusia. Kita gak mungkin mencintai Tuhan yang gak kelihatan. Manusia aja yang kita lihat, kita gak cinta. Kalau di mall ada yang lagi ngepel ya. Ngepel, udah capek berkeringat gitu ya, cleaning service. Jangan tiba-tiba kita lihat ke atas lalu jalan. Saya kalau lihat orang ngepel gitu ya, saya bayangkan kalau dia sepupu saya. Jadi saya akan berkata, permisi ya, mereka manusia juga loh. Kita harus memperlakukan sesama kita sebagaimana Tuhan mencintai mereka. Tuhan yang tenun mereka loh dalam kandungan ibunya. Sama seperti kita 9 bulan lebih, ya mungkin ada yang 7 bulan. Tapi Tuhan yang ciptakan mereka. Jadi untuk kualitas hati kita, Tuhan lihat siap untuk dipercepat, kita harus mengingat orang lain juga, amin. Kalau dilihat dari wajah-wajah setiap jemaat yang saya kasih, kelihatan sih mencintai sesamanya. Coba lirik kanan kiri katakan, God bless you. God bless you. Supaya mujizat percepatan terjadi, penyediaan di tengah jalan terjadi. Ayat 14 berkata begini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Lalu mereka pergi. Di sini saya ajarkan kualitas hati, kebersamaan. Mereka gak pergi sendiri-sendiri. Mereka pergi bersama-sama, ayo kita pergi menghadap para imam seperti yang guru sampaikan. Jadi mereka pergi bersama-sama. Mungkin di antara mereka yang gak ada kakinya, karena kusta. Mungkin temannya yang angkat. Mereka bersepuluh pergi. Ada memang hamba Tuhan yang memberikan penafsiran bahwa jangan berkumpul dengan orang-orang yang punya masalah yang sama. Ada juga yang berkhotbah dengan hal yang sama dari hal ini. Saya belajar sih kalau ada hamba Tuhan berkata demikian. Hanya hari ini saya berikan cara pandang dari sudut yang lain. Bahwa mereka itu saling menolong loh, 10 orang ini. Mereka pergi kebersamaan. Kalau kita ini bersama, itu bisa menarik kuasa dari Tuhan. Dalam Mazmur 133, ayat 1-3 berkata begini, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Tuhan memerintahkan berkat, kesanalah diperintahkan Tuhan berkat.
Di mana ada kerukunan, kebersamaan, di sana diperintahkan berkat. Kalau suami istri selalu sepakat, Tuhan akan perintahkan berkat ke sana. Ada yang namanya alamat berkat. Di mana? Di tempat di mana ada kerukunan. Walaupun gak sempurna, tapi saling menerima, saling mengingatkan gak apa-apa. Pemimpin tegur orang-orang yang dipimpin gak apa-apa, kan mereka pemimpin. Terbuka hati untuk diarahkan, disitulah diberikan berkat oleh Tuhan. Mujizat itu terjadi karena percepatan itu terjadi karena ada kebersamaan. Masa-masa sukar ini harus makin cinta keluarga. Jangan berkata, ini kan lagi susah ya, kerjaan juga susah. Ya sudah, saya tinggalkan dulu keluarga saya. Saya kerja dulu, berhasil baru saya kembali. Jangan, justru harus sebaliknya. Harus makin nempel sama suami dan istri, harus saling support. Harus cerita, hadapi sama-sama. Bukankah dalam berkat pemberkatan nikah ada kalimat kita baik dalam suka maupun duka. Mari kita hadapi itu baik dalam suka maupun duka. Kalau dunia ini mencintai keluarganya ketika kelimpahan, gampang mencintai keluarga. Mari kita tunjukkan bagaimana mencintai keluarga dalam keadaan yang sulit. Supaya mereka belajar dan melihat Yesus dalam hidup kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kasih kita gak luntur karena keadaan. Katakan amin. Ya. Yang ketiga, supaya terjadi percepatan dalam hidup kita, di ayat yang ke-12. Berkata, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, garis bawahi agak jauh. Jadi mereka kusta, mereka memanggil kepada Yesus, tapi mereka berdiri agak jauh. Karena memang itu peraturan hukum Taurat. Jika ada orang kena kusta, mereka nggak boleh ada di tengah keramaian. Kalau ada orang kena sakit tertentu, mereka nggak boleh ngumpul sama orang lain. Kita aja hari ini jaga jarak. Saya saja, sekalipun ngos-ngosan, tetap harus pakai masker. Itu tarik nafasnya agak susah. Mereka itu mentaati hukum. Jadi kita harus belajar di dunia ini, di kompleks kita tinggal atau di manapun bergereja, taatilah aturan-aturan yang ada. Ada banyak orang ya, gak suka aturan. Gak suka ngantri. Saya suka budaya di Singapura. Kalau saya pergi ke Singapura, ketemu Pastor Moro, Gereja Mawar Sharon Singapura. Ya, kalau Anda ke Singapura, sapa beliau ya. Kalau kehabisan dolar, temui beliau. Oke. Anda akan dapat doa. Oke. Ngomong apa tadi? Aturan. Mereka kalau naik eskalator pun, kalau mau cepat, kita yang mau berdiam, ya kita yang nggak mau jalan, kita harus sebelah kiri. Biarkan yang cepat jalan. Itu bagus sekali aturannya. Untuk kita menghormati peraturan-peraturan Tuhan, itu terlatih kalau kita menghormati peraturan-peraturan di dunia ini. Tidak mungkin kita menghargai peraturan Dia, Allah yang adalah roh yang nggak kelihatan itu, kasat mata. Gak mungkin kita cinta. Sementara aturan-aturan yang ada nggak diperhatikan. Jadi belajar untuk antri gitu ya. Masuk gereja sekarang ini kan pakai tiket. Ya ngantri dulu nggak apa-apa. Awal-awal kami di Medan menerapkan tiketing itu butuh perjuangan. Tiba-tiba ada orang berkata, ke gereja kok susah sih? Harus tiket. Ini kayak nonton bioskop. Maaf ya AI Medan. Maaf, memang begitu aturannya. Kalau enggak nanti numpuk semuanya. Lama-lama bisa juga. Mereka akhirnya terbiasa. Baik. Memang apa-apa kita harus belajar bayar harga. Aturan-aturan yang ada harus diperhatikan. Kalau kita memperhatikan aturan-aturan yang ada, kita akan belajar mentaati aturan-aturan Tuhan. Katakan amin. Katakan terjadi percepatan. Katakan tidak melambat. Ya. Ujung daripada semuanya sebenarnya adalah apa? Ketika Tuhan mempercepat hidup, bukan mempercepat hidup ya. Mempercepat pemakaiannya dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberkati kita dengan cepat, menyediakan sesuatu dengan cepat, melakukan mujizatnya dengan luar biasa, ujungnya selalu sebenarnya apa? Di ayat yang ayat 17. Ayat 16 berkata, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Di antara 10 orang itu,
ketika dia menyadari bahwa dia sembuh, dia berbalik dan dia lari dan tersungkur di depan Yesus. Dan dia mengucap syukur dan menyembah. Di ujung daripada setiap penyediaan adalah penyembahan. Di setiap dalam penyembahan kita pasti ada penyediaan Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan menyediakan sesuatu, belajarlah untuk selalu sembah Tuhan. Dan sekalipun Tuhan belum menyediakan sesuatu, tetaplah menyembah Tuhan. Dan ketika Tuhan menyediakan sesuatu, ujungnya selalu menyembah Tuhan. Dan orang ini kembali, Tuhan gak cuman mau memberikan mujizatnya dalam hidup kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan tidak hanya memberkati keluarga kita, ujungnya selalu keselamatan jiwa-jiwa. Buat apa kalau kita punya sebanyak hal, memang Tuhan berkati kita. Karena kita rajin bekerja. Tuhan berkata yang rajin ya akan menuai. Yang menabur banyak, kalau rajin bekerja itu pasti akan ada hasilnya. Apalagi anak-anak Tuhan. Tapi buat apa kita punya banyak tapi keluarga kita kehilangan keselamatan. Ujung daripada semua penyediaan Tuhan adalah penyembahan. Artinya kita menganggap Yesus Tuhan. Dialah Raja Juru Selamat kita. Amin. Setiap Anda yang menerima firman Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan.